saya harus mencari kuantitas dulu. Karena orang tua ini selalu bersaing antara anak dengan anak. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Saksikan info karate di OS TV. Seno, OS. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Kalau bicara karate Indonesia, saya mau bicara lebih luas lagi karena karate tidak hanya dikuasai oleh beberapa provinsi saja. Nah, kali ini saya mengundang salah satu senior siang saya juga yang ada di provinsi yang atletnya kebanyakan gitu. Banyak banget atletnya sampai-sampai kelebihan atlet bisa jadi penyumbang atlet buat daerah lain atau perguruan lain juga kadang-kadang gitu kan. Maka saya undang langsung salah satu tokoh yang membesarkan karate di Sumatera Utara yaitu Siang Hadismar. Apa kabar Siang? Kabar baik. Sehat Siang ya? Alhamdulillah. Ya. Siang nih kalau saya bicara ya Sumut ya Sumatera Utara baik Inkanasnya atau Forkinya selalu bertebaran bintang-bintang. Kayaknya dari tahun ke tahun nggak pernah turun ya. Terutama kalau Inkanas sekarang kita bilang ada Dwi Fadila, ada Arif Fadila, ada Jintar Simanjuntak, ada siapa lagi ya? Ada Triwinarni yang kemarin juga main SEA Games ya. Ya, Tantri. Ya dulu ya. Sebelumnya ada Sandra. Ya. Sandra Aryani. Ya. Itu gimana sih? Maksudnya pembinaannya seperti apa sih? Kok kayaknya tuh gak pernah berhenti gitu. Ya, kebetulan pada saat itu saya dipercayakan untuk Ketua Majelis Sabu Hitam Sumatera Utara. Di Inkanas ya? Di Inkanas. Di Inkanas sudah saya ganti. Ya. Cuma saya bimpres pada di Inkanas. Oh, oke. Nah, saya memang mentargetkan pertama saya harus mencari kuantitas dulu. Kuantitas dulu. Iya. Setelah begitu dapat kuantitas, kita sudah berada di daerah-daerah, memperbanyak dojo-dojo, kemudian baru kita cari kualitas. Jadi dari kuantitas kita ciutkan menjadi kualitas. Kasih. Nah, bagaimana cara mencari kualitas? Dan mengadakan kejuaraan-kejuaraan daerah. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, kita kembalikan ke daerahnya masing-masing, latihan di daerah masing-masing. Kemudian 3 bulan sekali kita adakan sirkuit. Oh, ada sirkuit? Ada sirkuitnya. Setiap kelas kita ambil 6-8 orang. Setiap kelasnya. Jadi mereka ranking 1 sampai ranking 8. Dimonitor Sampai ranking 10 sebenarnya kita ambil. Tapi yang di sirkuit kan hanya ranking 8. Oh ya. Kalau ranking 8 ini terbuang, masih tetap jadi ranking bawah, kita ganti dengan ranking 9 dan 10. Oh. Nah, jadi mereka berkompetisi. Akhirnya kalau bila ada kejuaraan-kejuaraan yang akan dikirim atletnya, kita ambil juara 1 yang dominan. Dalam 1 tahun itu berapa sirkuitnya? 4 kali misalnya. Siapa yang paling dominan jadi ranking 1 atau ranking 2, mereka akan mewakili Pemda Inkanas Sumatera Utara. Oh, ini bicara apa? Ini masuk ke sport science ya. Karena kita bicara data. Banyak saya lihat karate yang tidak ada data gitu. Tapi ini Siang menggunakan sirkuit atau liga atau dimonitor rankingnya dan benar-benar ya pertama mungkin karena kualitasnya udah dibanyakin nih. Baru kualitasnya dicari dengan banyaknya pertandingan. Berarti penting ya yang namanya pertandingan mungkin sesering mungkin ya. Terus bagaimana dengan COVID seperti ini ya? COVID kan nggak ada pertandingan. Iya, memang COVID seperti ini ya kita untuk komite memang itu ditiadakan.
hanya latihan di dojo-dojo dengan dibatasi. Ya seperti saya misalnya di dojo saya itu kita dalam satu hari itu bisa 2 kali latihan, sore dan malam misalnya. Iya. Dengan volume orang yang seperti ini. Iya. Karena ada COVID kita harus mematuhi protokol kesehatan. Iya. Jarak yang kita harus tahu, harus atur. Sanitizer-nya harus kita atur. Iya. Masker segalanya kita atur ya. Jadi mencutkan. I see. Ya, dia aturannya latihannya sampai 30-40 orang. Iya. Ini mungkin kita ambil 15 orang aja gitu. Sekali latihan. Sekali latihan ya. Iya, Jadi sekali latihan. mungkin waktu-waktunya diatur kali ya. Benar, iya. Terus kompetisi berarti yang bisa diikutin. Kompetisi komite selama COVID tidak ada. Kalau kata kita ikut virtual ya. Kita pernah mengikuti Batanghari. Batanghari. Kita pernah mengikuti Padang. Iya. Kita pernah mengikuti KOSN ya. KOSN. Ya, kita pernah mengikuti Jombang. Jombang. Kita mengikuti Iran. Oh, Iran juga diikutin luar biasa. Terakhir yang diadakan oleh Denny Seiko, Primero atau Primero ya. Primero ya. Ya, alhamdulillah kita tetap ada yang berhasil di situ. Iya. Malah kalau di Padang kemarin kita dapat juara 2 umum. Ya. Jadi saya lihat di tempat Sihang itu banyak dojonya tuh anak-anak gitu loh. Gimana? Ya kebetulan saya walaupun duduk di majelis tinggi Dewan Guru, tapi jiwa didik saya tuh tetap bergejolak gitu ya. Saya mengadakan di rumah saya ada dojo, walaupun itu dojo 8 kali 5,5 meter. 8 kali 5,5 meter. Ada dojo ya? Ada dojo. Itu berarti yang latih siang langsung? Saya dan ada asisten saya. Ada, tapi saya ikut langsung latihan. Langsung. Luar biasa siang. Dan di situ kita ada yang dinamakan Dojo Karate Kids Karya 53. Iya, Karate Kids Karya 53 ya. Itu ada dari umur 4 tahun. 4 tahun ada anak-anak ya. Umur 4 tahun sampai dengan umur 10 tahun. Nah, ini kita didik secara bermain, kemudian terus ada dojo lagi saya di Jalan Saideli namanya, Dojo Saideli. Nah, di sini sudah anak yang dari SMP, SMA dan SD yang berkualitas, kita ambil di situ lagi. Nah, kita latihan di situ yang memang cukup besar, tapi sifatnya baru darurat deh, ya. Dengan sederhana ya. Sederhana lah ya. Sederhana, dojo sederhana nggak begitu. Tapi hasil sederhana itu luar biasa. Hasil pinggir sungai bisa ke internasional. Pinggir. Nah, itu yang kita banggakan ya. Siapa aja sih atlet-atlet dari Karang Sumut itu yang? Kalau dari Karang Sumut itu termasuk yang latihan di situ Triwinarni. Nurul Wan Nurul ya situ ya. Nurul ya. Kemudian Cintar. Ya. Dewi Fadila juga latihan di situ. Dewi Fadila ya. Ada Afis lagi aja. Ya kayaknya nggak pernah kehabisan, bahkan di sesi sebelumnya siang saya pernah sampaikan dulu tuh di perguruan yang lama saking penuhnya atlet, akhirnya ikut pertandingan pakai nama perguruan lain ya. Benar, iya. Aduh, ini luar biasa sih ya, Sumatera Utara emang banyak menyumbangkan atlet ya. Gitu. Ya kebetulan kita punya pengurus yang cukup perhatian ya, Bapak Insinyur Umar Junaya Hasibuan. Nah, beliau wali kota Tebing Tinggi. Kita sangat betul perhatian beliau untuk anak-anak. Malah kalau dulu kita sebelum COVID kita bisa sekali 2 kali setahun dikirim atlet ke Malaysia. Walaupun itu Malaysia itu kan sudah internasional. Hebat Pak Umar, hebat. Iya. Ke Thailand, ke Malaysia. Oke, jadi saya coba simpulkan dulu nih. Ini resepnya pertama cari kuantitas dulu yang banyak. Iya, benar. Dari situ saring kualitas dengan cara berbagai macam pertandingan. Betul ya? Iya. Setelah itu kita dapat atlet. Kita harus mendirikan ada 3 pilar. Apa tuh? Pilar pertama kita lihat atlet punya kemampuan dan punya kemauan kan. Itu dulu. Yang kedua, pilarnya kita harus punya pelatih yang qualified, yang berpengalaman, yang punya dedikasi tinggi. Baru yang ketiga orang tua. Orang tua. Ya. Ini dulu yang kita pegang. Karena ibarat tiang, 3 tiang mereka bisa berdiri, 2 tiang susah. Berdiri juga. Kalau ditancapkan. Tapi kalau letak begitu aja nggak akan berdiri dia. Kurang salah satu.
Misalnya atlet tidak berbakat, sehebat apapun pelatih, semaunya apapun uang orang tuanya, ini nggak akan bisa maju. Atlet punya kemauan dan punya bakat yang bagus, pelatihnya kurang berpengalaman, tidak qualified. Atlet orang tua pun banyak duitnya, gak ada juga gunanya. Nggak ada gunanya juga ya. Gak nangkap dia, gak nyambung. Baru yang ketiga, orang tua. Sehebat apapun atlet, sehebat apapun pelatih, kalau nggak didukung oleh orang tua, ya termasuk pembiayaannya, termasuk jam latihannya, tempat latihan hanya 2 jam satu hari misalnya, di rumahnya berapa jam. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa kalau hanya kurang salah satu dari yang 3 pilar ini, juga tidak bisa. Ini ada yang menarik nih Siang tadi yang saya sampaikan. Salah satu dari 3 pilar itu, yang ketiga itu orang tua nih. Nah, Siang ini terkenal anak-anaknya tuh semuanya karate dan mengembangkan karate di Indonesia loh ya. Insya Allah. Bukan hanya Sumatera Utara. Boleh siapa aja Siang? Coba dari. Kalau yang paling besar Doni Satriahadi. Ya. Dia ini sebagai petugas polisi di Jambi. Nah, jadi pengurus juga kan? Jadi ketua Majelis Sabu Hitam di Jambi. Jambi. Oh, luar biasa. Yang kedua itu perempuan yang di bawah. Itu Mary Permata Hadi. Dia anak-anaknya pengen masuk karate, tapi tempat pengembangan karate di BSD dia nggak punya. Ya, BSD ini perlu perhatian nih buat Inkanas DKI dan Banten mungkin untuk mengembangkan benar. BSD. Yang ketiga Hari Karimata Hadi. Dia polisi. Polisi juga. Nah, dia berada di Kabupaten Batubara. Di Sumatera Utara. Ngembangin Inkanas juga. Ngembangin Inkanas juga, dia juga pengurus dan pengurus Porki juga nih. Dan dia juga sebagai wasit nasional. Oh, wasit nasional. Sama kayak Siang lah ya. Sudah wasit A komite, sudah juri A komite. Kemudian yang keempatnya Takashi Hadi. Dia ini sekarang berada di posisi di Kalimantan Timur. Alhamdulillah dipercayakan menjadi bidang pelatihan di Porki. Oh, di Porkinya. Dulu waktu atlet juga sempat beberapa kali tanding ya di event internasional ya kalau salah ya. Di Norwegia, di Jepang, sama di Maroko kalau salah. Luar biasa. Selanjutnya Tiffany Hadi. Tiffany Hadi memang dia itu dulu atlet berprestasi juga, pernah juga ke Hong Kong, pernah juga ke Norwegia Siprus kemana ada ke Jepang ya kalau salah gitu. Nah, terus juga di Malaysia, Singapura sering lah ya. Jadi juara nasional juga di kejuaraan apa tuh saya? Best of BOB-nya. Best of the best. Piala Mendagri ya. Itu saya ingat banget tuh. 2 kali. Kalau best of the best itu kan berarti antar kelas. Iya. Jadi Tiffany itu kalau nggak salah paling kecil ya. Paling kecil tapi lincah banget dan aduh. Sekarang udah jadi ibu dokter ya. Pangling banget. Aduh. Tadinya sekarang sudah pindah ke Jakarta. Nah, sebelum pindah ke Jakarta, dia tetap aja ada membentuk privat les kata. Kata ya. Anak-anak yang dari kita yang sudah kita bagan, nah, dia dihaluskan dengan dia. Ya, padahal kan Tiffany dulu komite ya. Komite dan kata. Iya. Oh, 2 SMP. Dia pegang juara 1 dua-duanya. 21 komite dan juara 1 kata. Iya. Wah, di Norway, ini bagus sih. Di Norway dia juara kata. Di Norway juara kata. Juara 1 kata. Iya.
Jadi karate itu nggak bisa sih kalau kita cuman kumite doang atau kata doang. Ini Sebenarnya kalau belum kata dan kumite itu bukan karate namanya. betul. Kan, Iya. harus sejajar ya. Iya. Soalnya kena di karate dia ujian harus bisa kata dan kumite. Iya betul. Kalau nggak lulus kata gimana lulus kumite? Iya betul. Bisa naik bisa naik sabu atau dan. Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi ini adalah wujud asli, wujud bentuk nyata. Kalau pilar ketiga ini penting gitu kan. Iya. Kalau orang tuanya aja nggak support ya Iya. mungkin nggak kayak gini ya. Tapi juga kita harus hati-hati karena orang tua ini selalu bersaing antara anak dengan anak. Oh, Nah, kalau kita tidak bisa menempatkan diri, ini bisa cekcok antara orang tua. oh gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi ya faktor kesuksesan selain pelatih juga mungkin orang tuanya juga perlu Iya, benar. memahami itulah ya. Iya. Nah, ini lumayan nih resep-resep ini tadi udah bicara resep bagaimana membentuk atlet yang berlimpah bintang-bintang gitu kan. Ya, sampai sekarang Jintar aja di pelatih Nasional for nasional Forky ya. Amin. Iya. Jintar juga sudah seperti anak saya. Ya. Jintar itu juga tinggal sama kita 6 tahun ya. Ya. Oh gitu. Ya. Ya. Sebelum jadi atlet nasional, Aha. dia tinggal di kita. Jintar itu pernah bilang ke saya, dia tuh waktu wawancara, padahal Jintar tuh baru mulai karate tuh nggak lama gitu. Tidak. Bahkan Jintar sendiri bilang, saya termasuk telat. Tapi cepet banget karirnya itu. Masa sih Jintar, saya nggak percaya gitu kan. Tapi cepet banget kan, gimana itu? Kalau saya ceritakan dia itu, saya pada saat itu melatih di Perum Pelabuhan. Saya latih di situ, saya lihat dia selalu melihat orang karate. Oh. Kita latihan. Jadi dia kalau nggak salah saya tuh SMP sekolahnya. Jadi lama-lama saya panggil, kamu masuk karate? Iya. Akhirnya ikut karate dia. Karena rumahnya dekat dari situ. Oh oke. Nah, sementara rumah saya jauh kan. Jadi setelah berjalan sekian lama dia sudah sabuk biru kalau saya nggak salah. Karate di situ tutup. Oh. Nah, instansinya nutup. Ya, tutup, kita pindah latihan di rumah. Jadi si Jintar ini datang ke rumah latihan. Lama-lama kena jauh pulang pergi, tinggal di rumah. Nah, itu dia. Oh, kalau dia di rumah bisa tiap hari latihan. Iya, dia memang salah satu anak yang rajin ya. Saya belum bangun dia sudah latihan di luar gitu. Oh, pantes ya. Wajar sih kalau kayak Ya, gitu. wajar. Mau mulainya di berapa tahun ya? 4 tahun langsung juara atau 2 tahun tuh ya? Karena itu tadi kita kembali pada yang tadi. Karena kompetisi kita banyak. Banyak. Jadi ada evaluasinya bisa banyak. Ya. Kalau kita bandingkan kan dojo-dojo biasa latihan 2-3 kali seminggu. Kalau kita sudah setiap hari. Dengan adanya dia di rumah dia pasti harus latihan setiap hari. Nah, itu dia. Kemudian pada saat terakhir si Jintar dengan Takashi kan satu kamar latihan. Nah, jadi latihannya terus bersparing terus kan. Oh, ada teman sparring juga. Ada teman sparring. Terakhir mereka tamat SMA, saya tanya ke mereka. Si Jintar sudah masuk kuliah ke USU, si Takashi masuk ke UMSU. Jadi saya tanya, Jintar kamu bagaimana? Ini sekolah sudah, kuliahmu sudah berjalan. Kamu dipanggil oleh Platnas. Gimana? Saya kepingin juga ke luar negeri Siang. Karena adik-adik ini katanya Takashi dengan Tiffany sudah ke luar negeri. Saya belum pernah. Jadi kalau kamu masuk ke Platnas, kuliahmu pasti terbengkalai. Ya ternyata memang begitu sampai sekarang. Gitu. Iya. Ya iyalah Siang. Tapi saya pengen maju di karate. Ya. Ya kalau memang begitu niatmu, silakan. Ya. Kalau kamu Takashi bagaimana? Awak kuliah dulu Pak. Selesaikan kuliahnya dulu. Ya alhamdulillah mereka dengan wujudnya masing-masing ya sudah berhasil lah ya. Iya, dengan jalannya masing-masing. Jalannya masing-masing. Nah, itu salah satu kebanggaan saya buat mereka. Wah, ini apa namanya? Kaderisasinya jalan ya, Siang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka semua jadi lah ya. Iya. Wah.
Ini mudah-mudahan resep-resep ini bisa ditiru juga nih buat teman-teman pemirsa nih ya, Iya. yang mau mendidik bagi orang tua kohai juga. Iya, Kadang-kadang memang penentu tuh orang tua gitu kan. Iya. Anggap atlet berbakat, tapi kalau Nah. orang tuanya nggak support sih ya susah Ya, nggak juga. open istilahnya ya. Benar. Gitu ya. Ini tips Iya. yang luar biasa. Oke, Siang. Aduh, terima kasih udah mampir sini dan sudah sharing ilmunya luar biasa. Nah, inilah berarti rahasia gimana nih caranya ikan sumut bisa bertaburan bintang-bintang, dan semoga bisa berkembang lagi, Terima kasih. lebih baik lagi, dan juga terutama Amin. buat di Indonesia juga. Amin. Gitu kan. Banyak Amin. lagi yang Alamin. membawa merah putih lagi. Ya. Kan terakhir Jintar itu juara Asian Game ya, juara 3 Siap, ya. Juara 3 Juara 3 gitu. Dan dari Sumut yang kemarin sering tanding di luar tuh ada kayak Dwi Fadila, Fadila. Triwinarni yang terakhir ini ya. Terus sebelumnya tuh banyak. Oh ya, Fahmi Sanusi ya. Oh, Satu lagi ini. Ini menarik nih. Iya. Fahmi Sanusi juara dunia. Dunia. Benar. Ya, Ya. di WKF World Iya. Creativity sampai akhirnya menjadi anggota polisi Akpol ya. Ya, Pol. Anggota polisi, dan beliau itu kalau nyampe sini, Iya. kalau ada di Jakarta selalu bilang mau ketemu sama ketua umum, Iya, benar ya. sekjen ataupun ketua harian, karena beliau masih Fahmi itu ya tau lah berasal dari karate, dan Fahmi tidak hanya juara WKF tapi juara skiff juga Skiff, kemarin iya, tanding ya, juara dunia dua-duanya gitu. Jadi kalau si Fahmi ini dari perguruan yang lama, saya sudah lihat anak ini berbakat ya, dengan posturnya yang tinggi, tapi masih kurus ya. ya, Dan pelatihnya ini sudah nggak ada lagi ngelatih. oh, Jadi batang bapaknya dan dia ke rumah saya, minta dilanjutkan di dojo saya. Ya, di dojo saya dia latihan. Pada saat itu dia masih sabuk biru sama saya. Belum ada apa-apanya. Kita latih, dan termasuk Takashi yang melatih, Jintar melatih, ya dia makin bagus, makin lama makin bagus. Sehingga dia itu dulu dikhususkan oleh Takashi. oh gitu, Nah, dikhususkan melatihan oleh Takashi. Ada si Raihan, satu lagi ya. Rehan. Nah, masih banyak lagi sebenarnya atlet. banyak sebenarnya. Kalau Banyak, ditulis di sini iya. nggak bakal selesai Iya, sebenarnya. banyak sekali ya. Aduh. Ada Pak Nurul Aziza. Ada lagi banyak itu ya. Banyak. Cuma yang sayang kita Arif Padilla. Arif Fadila, kenapa sih? Arif Padilla ini waktu dia mewakili bangsa ini di event internasional, Iya. dia mendapat juara 1, tetapi dia tidak dibenarkan ikut seleksi prapon dari Porki Sumatera Utara. Aneh ya, padahal sudah membela merah putih kan? Merah putih. Itulah yang kita tidak, kenapa bisa seperti itu. Ditanyakan kepada ketua umum Porki Sumut, beliau sudah rekomendasi. Ada suratnya, kita juga pernah lihat kopi suratnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mengizinkan masuk. Ya inilah yang jadinya menghambat prestasi sebenarnya. Orang yang layak Iya. malah terhambat gitu, Terhambat, karena perihal apa itu, administrasi atau apa gitu kan? Kita tidak tahu apakah ini merupakan ketidaksenangan. Yang jelas kalau kita lihat, ya kita kasihan melihat atletnya. Ya, dizolimi. Sehingga dia dizolimi, sehingga putus asa ya. Nah, jadi kita mohon ke depannya bagi pengurus-pengurus Porki ini, pengurus karate yang bersifat adil lah. Ya. Takutlah kepada yang kuasa, jangan takut kepada orang. Ya. Padahal yang bersangkutan mungkin kalau dibina lebih baik lagi bisa berprestasi seperti Fahmi lagi kan, juara dunia lagi gitu kan. Lagi ya. Sebenarnya itu sih, karena ya kita pelatih mungkin bisa push kohai dengan kenceng ya, tapi ya kalau kohainya sendiri udah down, ya sudah karena supaya obatnya. Mas Tozolimi susah, kita ngobatinnya pun susah gitu. Iya. Oh iya, siapa? Trirantika. Aduh, itu saya nonton di mana ya? Pas di sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya.
Ya, jadi saya masih lanjut lagi nih karena tadi ada nama-nama yang menarik lagi. Trirantika ya. Iya. Trirantika itu saya ingat di kejuaraan Rimbawan atau mana ya di Bandung. Itu di Bandung, maaf, di Jakarta di dinas. di Kementerian Lingkungan Hidup kan. Ya. Itu mainnya bagus banget, gila. Coki aja sempat kalah kan, sempat benar. Ya. ini kan. Benar. Tapi waduh, Saya melihat sendiri. lincah gitu. Saya gila, mainnya memang bagus dan Ya. lincah gitu. Itu gimana tuh perjalanannya? Trirantika itu dia masuk kalau nggak salah saya kelas 1 SD. 1 SD. 1 SD latihan di saya di Karate Kid itu tadi. Oke. Ya menerus ya. Terakhir dia dilatih oleh Pulungan. Oh, Pulungan ya, Pulungan. Ya. Apa, itu Pulungan juga Ya, prestasi dulu. prestasi Pulungan juga ada. Ya. Waduh. Kangen masa lalu jadi Iya, zaman-zaman benar, dulu ya. tuh ya. Ya itu ya Pulungan. Ya, jadi mereka tuh juga latihan di Takashi dulu ya. Oh, Dojo Takashi. Dojo Takashi. Takashi juga punya satu privat AK namanya. Aci Karate. Aci Karate. Aci Academy ya. Akademi ya. Iya ya. Jadi kalau si Aci ini pindah ke Kaltim harusnya banyak lagi nih atlet-atlet dari Kaltim. Harusnya. Aci tunggu loh atlet-atlet prestasi dari Kaltim ya. Ini menarik nih, kita jadinya bahas tentang mereka secara detail nih. Saya ingin tahu dulu nih, kita masih ada waktu ya. Ya. Dulu kalau Dwi Fadilah gimana cikal bakalnya nih, coba. Dewi Fadila ini itu dia dulu di dojo Sena. Di mana? Dojo Sena namanya, yang dilatih oleh Simpai Sulaiman. Jadi karena bapaknya juga orang olahragawan, dia tahu gimana anaknya bisa maju. Jadi anaknya tuh dititip di AK tadi. Oh, di Aci itu. Aci Academy ya. Begitu Aci berangkat masuk ke Jinta. Esa Karate. Esa itu Jinta. Nah, Jinta berangkat gimana nih? Jinta berangkat, mereka waktu Jintar ke Pelatnas ini kembali nol ya. Jadi sekarang ada di asisten yang melatih. Oh, ada asisten Jinta ya. Zaki Abdullah. Oh iya. Tapi dalam pengawasan kita juga. Oke. Nah terus kalau Triwinarni dulunya gimana nih? Triwinarni itu atlet kita dari Sungai Deli juga. Dari Sungai Deli, Iya. Ya. Berarti dari situ yang tadi itu ya. Iya. Terus kalau Nurul? Nurul dari Sungai Deli juga. Buat Nurul Sungai Deli, Nurul Deli. Aziza dari Sungai Deli juga. Oke. Siapa lagi ya? Kayaknya banyak banget tuh. Iya. Udah sudah tua ini udah mulai error. Iya, jadi kalau mohon maaf kalau nggak tersebut atau mungkin anda yang dari Sumatera Utara yang mengenal atlet dari Karang Sumut bisa tulis di komen aja gitu kan. Jadi mohon maaf tidak bisa tersebutkan satu persatu ya. Jadi baru ingat juga ada Pulungan, The Fahmi, Fahmi Sanusi itu kalau anda bisa lihat sendiri di YouTube masih ada pertandingannya gimana dia bisa menang. Di peraturan WKF dia bisa menang, di peraturannya Skif itu kan beda tuh, Ipon Sobu tuh. Dia bisa juara dunia lagi. Cuman ya sekarang fokus di akademi ya, di kepolisian ya. Iya, kepolisian. Ya, cuman sempat dapat kabar aja lagi pelesir. Dia setiap libur juga datang ke rumah. Oh, datang ke rumah ya. Kemarin juga sempat memberikan arahan buat adik-adiknya. Oh gitu. Iya, kadang-kadang anak Platnas Asian Games juga dia mampir ya. Gitu kan, jenguk Ziggy siapa gitu ya. Menarik ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Siang. Terima kasih atas kembali Os. kedatangannya. Ya saya seneng banget lah Siang karena saya belum sempat ke Medan nih, jadi kebetulan Siang di sini yang saya minta tolong Siang mampir. Siap. Oke, bagi Anda yang menyaksikan jangan lupa like, comment dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.